Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, saya Difta Salendri dengan NIM 180141490. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Perkembangan Masyarakat dan Budaya. Saya Difta Salendri dari kelas PGSD 6C, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Nah teman-teman semuanya, video ini menjelaskan tentang globalisasi. Kalau kalian penasaran tentang apa itu globalisasi, simak video berikutnya. Di zaman modern ini, remaja mana yang tidak mengenal makna dari kata globalisasi? Hampir 90% dari mereka yang sudah akrab bahkan menjadikan globalisasi sebagai bagian dari kehidupan mereka. Adapun 10% yang tidak mengenal dan tidak memahami kata globalisasi adalah remaja yang masih jauh tertinggal dari modernisasi. Nah, umumnya mereka yang tertinggal di dalam suku pedalaman dan masih memegang teguh adat istiadat yang sudah diturunkan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Sebagian besar dari mereka tidak menempuh jenjang pendidikan dan lebih memilih tinggal di rumah dan membantu orang tua. Maka tidak heran jika mereka sama sekali tidak mengenal makna kata dari globalisasi. Bagaimana bisa mereka mengenal? Baca tulis pun mereka tidak bisa. Seperti apa yang sudah dipaparkan sebelumnya, hampir 90% remaja yang sudah sangat mengenal kata globalisasi. Walaupun kata globalisasi sudah sangat dikenal akrab, bukan berarti globalisasi itu tidak dapat memberikan dampak bagi para remaja. Globalisasi dapat kita jadikan sebagai teman ataupun sebagai lawan. Nah, teman yang baik tentu saja dapat memberikan dampak yang baik pula. Begitu pula dengan lawan. Nah, lawan yang kejam juga akan memberikan dampak yang kejam pula bagi kita. Nah, teman-teman, begitu juga globalisasi dapat berdampak bagi remaja. Sebagai remaja yang terpelajar, kita harus dapat memilah-milah dampak dari globalisasi. Mana yang patut dicontoh dan mana yang tidak. Mana yang patut dijadikan teman dan mana yang harus dijadikan musuh. Pengaruh teknologi bagi remaja juga begitu kuat. Pengaruh globalisasi tersebut telah membuat para remaja kita kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan sehari-hari remaja sekarang. Dalam pengertian yang luas, globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru, khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak dan elektronik. Ada pula yang mendefinisikan globalisasi sebagai hilangnya batas ruang dan waktu akibat kemajuan teknologi informasi. Menurut Ahmad Suparman, globalisasi merupakan suatu proses menjadikan sesuatu atau benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Perkembangan itu terjadi pula pada alat komunikasi. Dulu kebanyakan orang berkomunikasi melalui surat menyurat. Bagi mereka hal yang sangat canggih yaitu menggunakan telepon kabel. Berbeda halnya dengan sekarang, remaja kini sudah tidak perlu berkomunikasi melalui surat menyurat. Mereka sudah memiliki alat yang lebih canggih. Di antaranya handphone, email, dan berbagai sosial media lainnya yang dapat mengirimkan pesan hanya dalam beberapa detik. Sangat berbeda dengan surat menyurat yang baru akan diterima selama berminggu-minggu. Di era globalisasi, saat ini teknologi berkembang pesat. Semua akses dari luar negeri mudah masuk ke Indonesia. Mulai dari gaya hidup sampai moral. Dari hal tersebut, muncul masalah sosial baru bagi remaja Indonesia. Perkembangan era globalisasi ini memberikan banyak dampak yang luar biasa. Ada dampak baik ataupun ada dampak buruk. Dampak positifnya adalah remaja Indonesia dapat berpikir lebih maju dan sikap kreatif yang semakin berkembang dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Dan dampak negatifnya adalah remaja Indonesia terbawa
arus gaya hidup luar seperti pergaulan bebas, tren fashion, pola makan, dan lain-lain yang memang terkadang bertentangan dengan budaya Indonesia yang ketimuran bukan kebaratan. Nah, ini adalah salah satu contoh dampak dari globalisasi, yaitu anak yang terlalu sibuk dengan gadgetnya. Dampak ini yaitu salah satu dampak negatif, yaitu dengan anak yang terlalu sering bermain handphone dapat meningkatkan risiko terkena radiasi, kecanduan, lambat memahami pelajaran, risiko penyalahgunaan, dan solusi untuk menanggulanginya yaitu dengan hindari memperkenalkan gadget pada anak-anak usia dini. Berikan pemahaman pada anak, jadilah contoh yang baik, dan jangan terlalu memanjakan anak. Semakin Anda memanjakan anak, semakin ia akan berbuat seenaknya. Kesimpulan dari video ini yaitu dapat kita ketahui bahwa remaja memiliki potensi yang besar, tantangan dan juga tanggung jawab di zamannya. Tantangan tersebut adalah menjaga generasinya tetap baik dan lebih baik dari yang dulu. Pelajar sebagai agent of change dituntut untuk mengambil peran di dalam tantangan yang berupa perubahan sosial. Maka dari itu, diperlukan strategi penanaman nilai etika, moral, dan akhlak di kalangan remaja. Penanaman nilai etika, moral, dan akhlak tidak hanya ditanamkan di lingkungan keluarga saja, namun diperlukan kerjasama dari pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama di mana seorang anak mendapatkan bekal pendidikan etika, moral, dan akhlak. Peranan orang tua sangat penting dalam proses perkembangan moral anak. Sejak dini, orang tua harus mampu memberikan arahan, bimbingan, serta teladan kepada anak. Melalui pengajaran akhlak seperti dididik dan diberikan pengertian tentang perbuatan baik dan buruk, menanamkan nilai-nilai keagamaan dan tata krama. Orang tua harus selalu mengawasi segala perilaku dan perkembangan anaknya, terutama ketika anak menginjak usia remaja. Karena di usia ini, ketidakseimbangan emosi sehingga mudah terbawa ke hal-hal yang buruk. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.